Assalamualaikum Bu Dina. Iya, waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, eh, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya, tapi kita lakukan praobservasi terlebih dahulu. Nah, nanti kegiatannya itu mengenai proses layanan klasikal yang akan dilakukan oleh Bu Dina. Nanti prosesnya akan seperti apa. Selanjutnya juga supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan nantinya mengevaluasi jalannya layanan klasikal yang Ibu lakukan supaya nanti selalu ada perbaikan ke depannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan praobservasi pada saat ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih. Kira-kira tujuan layanan apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan layanan yang dilaksanakan nanti di klasikal? Kalau berdasarkan RPL yang saya buat ya Pak, tujuannya itu pertama kan murid dapat memahami kecerdasan itu apa, terus yang kedua murid mampu memahami melatih kecerdasan. Kan kecerdasan itu banyak ya Pak, ada IQ, ada SQ, ada IQ dan yang lain-lainnya gitu. Oke, baik. Jadi ada dua tujuannya ya, layanan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya nih, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Jadi kira-kira apa nih yang akan dikembangkan pada kegiatan klasikal tersebut? Untuk area pengembangannya sendiri ada dua ya Pak. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, yang ke satu ini terkait pengetahuan siswa mampu memahami jenis-jenis kecerdasan gitu Pak. Kemudian yang kedua, murid itu mampu menerapkan kecerdasan yang sudah diketahuinya terus agar biasa gitu, agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Oke, luar biasa sekali. Jadi area pengembangannya itu ada dua ya. Yang pertama aspek pengetahuan, selanjutnya ada aspek keterampilan. Oke, ada aspek keterampilan. Jadi ada dua. Nah, selanjutnya Bu, pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas mungkin dengan strategi apa nih yang akan dilakukan kira-kira? Ada nggak strategi khusus atau yang akan diterapkan nanti? Untuk strategi pembelajarannya Pak, menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, berdasarkan gaya belajar murid gitu, terus diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Dan selanjutnya saya juga akan membuat kelompok biar mempermudah gitu Pak penyampaian layanan klasikalnya. Yang kedua juga metode yang saya buat itu diskusi kelompok terus tanya jawab. Baik Bu, jadi rencananya yang akan Ibu lakukan di kelas itu strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan juga dengan metode diskusi kelompok gitu ya Bu ya, secara garis besarnya. Nah, selanjutnya kira-kira media apa aja Bu yang dibutuhkan untuk nanti layanan klasikal? Ya Pak, kalau media itu idealnya kan pakai laptop, pakai proyektor, terus pakai speaker aktif dan kertas spidol dan yang lainnya. Cuma karena waktunya kita mepet ya Pak, jadi saya akan memanfaatkan yang bisa saja, misalnya kayak handphone siswa atau dari saya sendiri gitu Pak, ada. Oke, berarti karena memang BK juga waktunya terbatas ya, diberikan untuk layanan klasikalnya, jadi menyesuaikan aja nanti media yang akan digunakan di layanan klasikalnya seperti apa. Oke, jadi untuk meminimalisir waktu lebih panjang gitu ya, supaya pas dengan jam mengajar. Oke, kira-kira Bu, melakukan layanan tersebut itu harinya hari apa atau kapan itu dilaksanakan? Untuk layanan klasikalnya mungkin hari ini bisa Pak. Hari ini hari Kamis. Kebetulan saya ada mengajar di kelas 11 PS3 jam 12.30. Berarti hari ini nanti di jam ke-7 ya. Jam ke-7 saya akan mendampingi Ibu atau ikut di kelas Ibu untuk mengobservasi kira-kira nanti apa nih yang harus dipertahankan atau misalkan nanti apa yang harus diperbaiki dari
layanan klasik kalian berikan. Selanjutnya nanti kita juga akan kembali lagi untuk melaksanakan sesi wawancara ya Bu. Sesinya itu adalah nanti pasca observasi. Ini yang kita lakukan sekarang kan pra-observasi, nanti di kelas saya melaksanakan observasi, selanjutnya nanti ada pasca observasi. Nah, kira-kira Bu, apa yang dapat Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya Pak, saya jadi mendapatkan gambaran gitu nanti media atau apa saja yang saya sampaikan ke siswa, terus mengingat apa waktunya juga terbatas gitu, jadi apa yang bisa saya manfaatkan untuk media pembelajaran atau layanan klasik kali ini akan saya gunakan supaya layanan klasik kali ini tetap kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di observasi di jam ke-7 ya hari ini. Selanjutnya juga nanti kita bertemu lagi di pasca observasi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya minggu ini. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah sholat? Ya, alhamdulillah sebagian sudah sholat dan sudah makan. Yang belum nanti setelah pelajaran ibu boleh sholat dulu ya. Yang belum makan nanti juga boleh sekalian makan dulu. Dan semoga kalian dikuatkan sampai akhir jam ini ya. Ya, kali ini Ibu akan membahas sedikit tentang kecerdasan. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang kecerdasan? Pintar. Terus apa lagi? Rajin. Bisa. Terus apa lagi? Disiplin. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, bukan materi ya, kita sharing-sharing aja ya. Supaya kalian gak ngantuk, kita main dulu. Apa permainannya? Permainannya adalah rumus salah benar. Sekarang Ibu akan kasih rumus dulu. Rumusnya adalah ada lagi? Jadi gimana sih Bu rumus salah benar tuh? Jadi rumus salah benar tuh nanti kalian posisinya berdiri, berbaris, berdiri di samping mejanya masing-masing. Nanti Ibu instruksikan ada maju, ada mundur, ada kiri, ada kanan. Nah, tapi kalian harus mengikuti rumus yang ini. Misalnya nih, pertama kan salah. Ibu bilang maju, berarti lawan kata maju apa? Mundur, berarti mundur. Terus Ibu bilang kanan, salah kan rumusnya? Berarti kalian lawan katanya? Ya. Jadi kalau misalnya Ibu instruksikan kiri, lawan kata dari kiri apa? Berarti kanan. Kalau misalnya berikutnya Ibu suruh mundur, rumusnya kan benar. Jadi kalian harus mundur. Paham ya? Ya, sekarang boleh kalian berbaris di sela-sela ini ya. Silakan. Ya, silakan. Udah semua kan? Ya. Sekarang tadi instruksinya perlu diulangi lagi nggak? Jadi saat rumusnya udah lihat ya, salah, benar. Saat Ibu instruksikan maju, kalau rumusnya salah berarti kalian harus mundur. Kalau Ibu instruksikan kanan, instruksinya salah berarti ke kiri. Kalau Ibu bilang maju tapi instruksinya benar berarti ke maju. Ya, udah paham semua?
Sekarang mulai ya. Ingat-ingat rumusnya. Kiri. Mundur. Kanan. Oke, ulangi lagi. Ingat rumusnya, ingat. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Mundur. Mau diulangi sekali lagi? Oke. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Ternyata masih banyak yang salah ya di ini ya. Berarti ini masih banyak yang kurang konsentrasi. Mau sekali lagi atau enggak? Terakhir ya, terakhir sekali lagi. Oke, mundur dikit. Maju. Mundur. Kiri. Oke, silakan kembali. Gimana? Sekarang udah lumayan fresh gitu? Udah mulai sedikit berkonsentrasi ya. Sekarang kita akan masuk ke yang akan kita bahas, yaitu mengenai kecerdasan. Tadi kan ada yang sudah bicara kalau kecerdasan itu pintar, bisa, rajin. Nah, kalau dari pengertian sendiri, kecerdasan itu ada 5 jenis ya. Mungkin kalian di lapangan itu cuma tahu kecerdasan itu cuma IQ gitu. Kalian pernah dengar kan IQ gitu, misalnya 100 berapa gitu, IQ bisa dikatakan pintar berapa gitu. Nah, namun pada kenyataannya kecerdasan itu ada banyak maksudnya. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, terus yang kedua ada kecerdasan emosional, yang ketiga ada kecerdasan kreatif, yang keempat ada kecerdasan spiritual, dan yang kelima ada kecerdasan adversity. Nah, di sini ibu mau membagi kalian dalam 5 kelompok. Nah, dalam masing-masing kelompok itu kalian membahas satu macam kecerdasan. Boleh? Ini pembagian kelompoknya mau gimana? Mau bebas atau ditentukan seperti yang kemarin dihitung dari 1 sampai 5? Itu. Oke, dimulai dari sana. 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 5. Silakan kalian berkumpul dengan yang nomornya sama. Oke. Satu ada di mana? Kelompok 2, 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, untuk masing-masing kelompok nanti kalian mencari tahu dari kelima kecerdasan ini sesuai nomornya ya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Waktunya butuh berapa menit? 5 menit cukup? Atau 10 menit atau berapa menit? 10? 15 dari 15? 7 atau 5? 10 menit? Oke. Mulai dari sekarang.
Enggak ada. Oke. Itunya apa sih yang diproduksikannya bukan cuma yang dasar linguistik adalah apa, tapi yang kalian tentukan aja di internet apa gitu mengenai kecerdasan dari masing-masing kelompok kalian. Jadi kesepakatannya gimana? Mau semua anggota kelompok presentasi atau mau perwakilan? Semua bu, biar lagi lah. Oke. Nanti harus mencari sebanyak-banyaknya tentang kecerdasan dia ini dari kelompok karena waktunya mepet ya, kita presentasinya sambil jalan dengan diskusi aja ya. Ya. Ya, semuanya mau angkat kakian dulu sebentar, depan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kecerdasan emosional. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan emosional: kemampuan seseorang untuk menerima, meneliti, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi yang dapat suatu hubungan. Bagaimana ciri-ciri seorang yang mempunyai kecerdasan dan emosional yang baik? 1. Kecerdasan emosional. 2. Mampu mengontrol emosi. 3. Adaptif. 4. Memiliki target pencapaian. 5. Berpandangan positif. 6. Berempati. 7. Kecerdasan berorganisasi. Unsur yang bisa membangun kecerdasan emosional: 1. Kesadaran diri. 2. Membentuk regulasi diri. 3. Memiliki keterampilan sosial. 4. Mempunyai empati. 5. Memiliki motivasi diri. 6. Mereka merasa selalu benar dan harus selalu benar. 7. Mereka tidak mampu menghadapi perasaan orang lain. Kecerdasan emosional bisa dari berusaha memahami sudut pandang orang lain. 3. Berpikir secara efektif. 4. Merupakan koneksi dengan banyak orang yang berarti mengelola emosional. Contoh dari kecerdasan emosional: keterampilan yang berbeda dengan kecerdasan antara lain misalnya kemampuan untuk memahami orang lain, kemungkinan, kemampuan menerima dengan orang lain, kemampuan komunikasi, membentuk citra diri, motivasi dan Mengapa kecerdasan emosional sangat diperlukan oleh seseorang? Dengan adanya
kesadaran diri, seseorang dapat memiliki pemahaman kesadaran diri yang baik dalam emosi dirinya sendiri, memiliki kemampuan membantu diri, kemampuan untuk senantiasa mendorong diri untuk mencoba yang terbaik, memiliki pemahaman yang baik tentang orang-orang sekitarnya, serta hubungan sosial yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok yang sudah siap? Oke. Ini dari kelompok bikin sudah siap? Siap semuanya? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan Kecerdasan kreativitas adalah kemampuan menghasilkan suatu pekerjaan hasil karya baru yang bermanfaat. Menurut penelitian ahli, menanda ada 4 sifat untuk yang membuat seorang anak menjadi kreatif, yaitu kepekaan terhadap masalah, aliran gagasan, keahlian, dan fleksibilitas. Ada hubungan antara kreativitas dengan tugas kesadaran seorang. Interaksi mungkin itu rekomendasi hubungan positif yang sangat kreativitas akhirnya semakin tinggi jika berkomunikasi secara semakin berubah atau semakin mempunyai semangat kreasi yang tinggi. apa faktor yang paling mempengaruhi kreativitas seseorang? Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas diantaranya stimulasi lingkungan, pengalaman hidup sebelumnya, dan kepribadian. Apa saja contoh kreativitas? Contoh kreatif mengubah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang-barang yang bisa digunakan, menciptakan produk-produk baru yang baru atau jarang sekali digunakan oleh banyak orang, membuat skenario film, baik itu film untuk televisi, bioskop, atau media streaming. Apa saja ciri-ciri orang kreatif? Ciri-ciri kreatif bersifat ingin tahu, sering mengajukan pernyataan yang baik, banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah, mengatakan pendapat secara spontan atau malu-malu, tidak mudah untuk berpengaruh orang lain. Berikut beberapa kegiatan yang dapat merangsang kreativitas pada anak. 1. Berdongeng. 2. Menggambar dan melukis. 3. Mengunjungi pameran dan museum. 4. Permainan kata. 5. Imajinasi. 5. Mengarang cerita bersama. 6. Anak belajar bahasa asing. Semua? Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok mana? 3. Kecerdasan spiritual. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual. Pengertian kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna kehidupan, nilai-nilai, dan keutuhan diri. Keterampilan spiritual. Kompetensi spiritual adalah kemampuan dan keterampilan seorang guru di dalam menenangkan dan mengembangkan nilai intelektual, emosional, dan spiritual kepada siswa. Fungsi dari kecerdasan spiritual membimbing serta mendidik hati menjadi benar,
selalu melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntunan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Apa contoh dari kecerdasan spiritual? Yang pertama, belajar memaknai hidup. Yang kedua, mengikuti aksi sosial. Yang ketiga, membuka diri. Yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, pahami Tuhanmu. Apa pengaruh kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual memungkinkan peserta didik menjadi kreatif, kemampuan membudayakan, memberi rasa moral, dan memberikan makna positif. Mengapa manusia membutuhkan nilai spiritual dalam hidup? Manusia membutuhkan spiritualitas untuk mengembangkan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami ya. Dari kelompok. Oh yang benar-benar. Ini dari kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kecerdasan intelektual. Pengertian kecerdasan intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan kenalan, merencanakan, tunggal, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Contoh kecerdasan intelektual: kemampuan baca tulis, logika dasar, berhitung, dan memahami masalah. Ciri-ciri orang cerdas: yang pertama, mudah beradaptasi, kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ketiga, kritis, keempat, peka terhadap lingkungan sekitar, kelima, berpikir terbuka, terakhir, skeptis. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang? Biji, kematangan, pembentukan, kebebasan, psikologi, minat, dan pembawaan yang pas serta usia. Karena di dalam kehidupan jadi media penyimpanan pengetahuan baru, alat untuk mendapatkan pengetahuan baru, membantu memahami sesuatu secara lebih mendalam, membantu meningkatkan pengetahuan. Tips meningkatkan IQ: kenalkan anak dengan musik, rutin berolahraga, uji ingatan anak, perbanyak eksplorasi, memperbanyak membaca buku. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kelompok terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kecerdasan adversity. Kecerdasan adversity menyatakan bahwa kecerdasan adversity merupakan kemampuan seseorang untuk mampu bertahan menghadapi kesulitan dan mampu mengatasi kesulitan tersebut, serta mampu melampaui harapan-harapan atas kinerja dan potensinya. Pentingnya IQ menurut Powell itu dapat menunjukkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu kemampuan seseorang bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya, mengetahui seseorang yang mampu mengatasi kesulitan dan seseorang yang tidak dapat akan bertahan mengatasinya, mengetahui siapa yang akan melampaui harapan dan potensi diri, serta mengetahui orang yang akan gagal, mengetahui orang yang akan tetap bertahan dan orang yang akan menyerah.
Contoh dari kecerdasan adversity, misalnya semua pelajar di dalam satu kelas diberikan tugas dengan deadline yang sudah semakin dekat, sementara itu ujian kenaikan kelas jumlah kan diadakan sebentar lagi. Setiap pelajar akan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap situasi tersebut. Ciri-ciri keaslian untuk melahirkan gagasan-gagasan dari pemikirannya sendiri, kemampuan memahami atau menjelaskan suatu dengan terperinci, perumusan kembali atau pengajian kembali suatu profesional atau masalah dengan cara yang berbeda dari umumnya. Selain itu, menurut Paul Gesto, kecerdasan adversitas memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi kontrol, risk, thinking, dan ownership, dan juga endurance. Apa yang dimaksud dengan keempat dimensi tersebut? Cara untuk mengoptimalisasi kecerdasan adversity: 1. Melatih kemampuan mendengarkan, 2. Melatih kemampuan menganalisis, dan 3. Melatih kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi kecerdasan adversity atau IQ adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dan akhirnya mampu menyelesaikan kesulitan tersebut. Kecerdasan IQ sangat berpengaruh terhadap perilaku kehamilan seseorang di dalam kehidupan. Sekian dari kelompok kamu. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai presentasi. Jadi gimana nih, kalian sudah mendapatkan gambaran belum mengenai apa itu kecerdasan intelektual, emosional, dan lain-lainnya? Sudah ada gambaran? Ya, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk apa ya? Menyadari bahwa kecerdasan itu bukan hanya IQ saja yang menentukan kalian sukses atau tidak. Itu bukan hanya kecerdasan IQ saja, tetapi banyak kecerdasan lain seperti emosional, spiritual, dan yang lainnya yang dapat menjadi salah satu faktor dalam sukses kalian dihasilkan. Kalau begitu, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nina. Salam kenal. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana kemarin observasinya? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, kalau sedikit deg-degan nih Pak. Pertama kali ya. Coba boleh diceritakan kembali kegiatan pembelajarannya seperti apa di kelas? Kalau kemarin alhamdulillah lumayan kondusif ya Pak anak-anaknya. Terus dari waktu juga alhamdulillah mencukupi. Mungkin karena waktunya terbatas gitu, jadi media yang saya gunakan tuh bisa, tadinya kan rencananya mau pakai infocus seperti itu, cuma dikhawatirkan kalau pakai infocus kita lama memasang itunya gitu Pak. Jadi ya udah seadanya media saya pakai siswa yang pakai visual gitu. Seperti itu ya, memanfaatkan fasilitas yang ada aja gitu ya. Kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai kan kemarin sudah disampaikan. Sekarang yang tercapainya apa saja di kegiatan klasikal kemarin? Sebenarnya yang mau saya capai itu ada dua ya Pak, ada pengetahuan sama keterampilannya. Cuma karena kemarin baru dari siswanya sendiri baru mencari materinya gitu, mereka yang presentasi secara langsung mungkin baru sampai area pengetahuannya aja Pak. Kalau keterampilan kan perlu diasah lebih apa ya, bukan dalam waktu sehari dua hari gitu. Jadi sebisanya mereka aja buat mengasah keterampilan mereka lewat materi yang disampaikan Kemarin itu materinya itu terkait dengan kecerdasan, kecerdasan. Oke. Kira-kira kan tadi salah satunya sudah disampaikan ya, kendala terkait dengan waktu. Kira-kira selain waktu ada lagi kendalanya? Mungkin dari anak-anaknya sendiri ya Pak, kan kemarin sistemnya kelompok, ada anak yang aktif, ada yang kurang
aktif. Gitu ya. Nah kira-kira kan kemarin sudah observasi, gitu kan? Kira-kira ada gambaran apa nih ke depannya yang mau diterapkan yang kayaknya saya greget banget ingin dropping ini, gitu. Kira-kira ada. Apa ya, ke dinamika kelompoknya gitu Pak, biar yang aktif itu nggak cuma seorang, 2 orang, 3 orang, tapi semua peserta kelompoknya ikut aktif pas mau presentasi. Kira-kira kalau misalkan kita buat perencanaan Budin, kira-kira Budina kapan tuh mau menerapkan itu gitu? Kalau saya sih pengennya ya di pertemuan di bimbingan selanjutnya itu mau memperbaiki Kekurangan-kekurangan yang kemarin terobservasi gitu yang mau diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih Bu Din telah memberikan feedbacknya terkait dengan pas observasi. Selanjutnya mungkin nanti ada arahan juga dari Pak Hedi sebagai PP. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Dik, bagi pemberinya luar biasa. Pas observasinya, Pak Didi kita sudah cakap dalam memberikan atau menstimulus agar Budina ini pasti arah pembinaan. Tadi juga dengan kelompok melalui Bapak sih untuk bisa karena penting dalam bidang kelompok kita tidak terdistribusi tugas yang masing-masing anak ini akan membuat anak itu jadi faktor masalah di kelompok. Karena penting itu didistribusikan aja anak 1, 2, 3, 4 ada uraian tugasnya. Itu bagus tuh, jadi dilakukan dalam kelompok supaya kelompok itu lebih produktif. Yang kedua tadi juga ada sudah bagus dalam masalah ini untuk masalah sama di penciptaan suasana itu. Apa yang ingin diingatkan yang tadi masih belum ya, tadi sudah bilang muncul rencana tindakan untuk akan bisa ini bagus melakukan selesai cukup overall oke bagus semuanya. Terima kasih atas kolaborasi antara Pak Dede dan Bu Dina, kita selalu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.